Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Gohan telah berhasil kembali ke rumahnya. Tapi di saat dia berniat untuk masuk ke dalam rumahnya, dia pun teringat perkataan dari Piccolo yang mengatakan kalau bangsa Saiyan akan kembali atau datang ke bumi dalam waktu 1 tahun lagi. Gohan yang tidak ingin melihat orang-orang yang ia sayang mati terbunuh oleh bangsa Saiyan, dia pun akhirnya berlari kembali untuk melakukan latihan bersama Piccolo. Setelah itu, Gohan pun berhenti di sebuah taman bunga. Di sana akhirnya Gohan bertemu kembali dengan Piccolo yang akan segera melatihnya agar bisa menjadi lebih kuat. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Sekarang kita akan diperlihatkan Piccolo dan juga Gohan yang sudah saling berhadapan-hadapan. Piccolo akan memberikan sebuah pelatihan kepada Gohan, yaitu pelatihan sparring bertarung melawannya. Gohan pun dipaksa untuk bertarung melawan Piccolo. Walaupun Gohan sadar dia tidak akan mampu untuk menandingi kekuatan Piccolo saat ini, dia tetap berusaha dengan sangat keras berlatih dengan Piccolo agar bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dan mampu bertarung melawan para Saiyan yang akan segera datang dalam waktu 6 bulan lagi. 俺と別れ半年、少しは本格的にしごいてやると。簡単にブツブツ抜かさあ来い。 Di Istana Langit, di sana kita akan diperlihatkan para Z-Factor yang masih melakukan pelatihan di bawah bimbingan dari Dewa Kami. Mereka melakukan pelatihan dengan cara mereka sendiri. Walaupun Dewa Kami melatih mereka di bawah bimbingannya, tapi mereka diminta untuk berlatih dengan mandiri agar mampu mengembangkan kemampuan mereka yang sudah mereka miliki sebelumnya. Tak lama, Dewa Kami dan juga Mr. Popo keluar dari dalam kuil. Melihat itu, Krillin segera menghampiri mereka berdua dan mengatakan kalau mereka telah berada di tempat ini selama berhari-hari, namun mereka masih belum mendapatkan pelatihan dari Dewa Kami secara langsung. Mendengar perkataan dari para Z-Factor, akhirnya Mr. Popo akan membawa mereka semua menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut adalah ruangan waktu yang akan mengantarkan mereka pergi ke masa lalu dan berhadapan dengan bangsa Saiyan yang berada di masa lalu. Pelatihan ini akan cukup untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka jauh lebih kuat dan mengetes apakah mereka sudah cukup kuat untuk bertarung melawan para Saiyan. Benar itu, akhirnya para Z-Factor pun segera masuk ke dalam lingkaran ruangan waktu tersebut untuk segera melakukan perjalanan waktu. Kecuali Yajirobe, dia sama sekali tidak ingin melakukan pelatihan tersebut dan dia hanya ingin makan dan bersantai di tempat ini saja. Setelah para Z-Factor berada di lingkaran ruang waktu, mereka pun akhirnya melakukan perjalanan pergi ke masa lalu dengan diawasi oleh Mr. Popo. Akhirnya para Z-Factor pun terbawa ke sebuah era, di mana era tersebut adalah era dari kehancuran yang diakibatkan oleh para bangsa Saiyan. Di sana mereka diperlihatkan banyak sekali mayat yang bergelimpangan dan juga kota-kota yang telah hancur. Tanpa pikir panjang, para Z-Factor pun segera berjalan untuk menyusuri kota yang telah hancur tersebut. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan terlihat ada 2 orang bangsa Saiyan yang sedang mengawasi mereka semua. Tiba-tiba, kedua bangsa Saiyan itu langsung muncul di hadapan para Z-Factor dan berhasil menangkap Cao Zhu dan membuat Tenshin Han menjadi sangat panik dengan kedatangan dari para bangsa Saiyan itu. Tenshin Han berusaha untuk menyelamatkan Cao Zhu dengan menembakkan sebuah tembakan energi laser. Tapi salah satu bangsa Saiyan langsung menembakkan tembakan laser ke arah Tenshin Han lebih dulu yang membuat Tenshin Han gagal untuk menyelamatkan Cao Zhu. Dan akhirnya Cao Zhu pun mati di tangan bangsa Saiyan tersebut karena kepalanya yang diremas olehnya. Setelah Cao Zhu benar-benar mati, bangsa Saiyan itu pun segera membuang mayat Cao Zhu ke arah bangunan yang telah kosong.
Melihat Chozo yang mati di hadapannya dibunuh oleh bangsa Saiyan itu membuat Tenzin Han benar-benar sangat murka. Dia pun langsung bergerak ke arah para Saiyan itu dan mencoba untuk melancarkan serangan fisik ke arah mereka. Tapi semua serangan fisik yang dilancarkan oleh Tenzin Han sama sekali tidak ada yang bisa mengenai bangsa Saiyan itu karena saking cepatnya gerakan mereka. Malahan Tenzin Han yang menerima serangan dari bangsa Saiyan itu dan membuatnya menjadi tidak berkutik melawan mereka berdua. なあ次は天神藩気をつけろ。今度は貴様の番だ。 Melihat Tenzin Han yang berwajah, akhirnya Yamcha berinisiatif untuk membantu Tenzin Han. Dia segera menembakkan sebuah tembakan laser ke arah kedua orang bangsa Saiyan itu. Dan akhirnya serangan dari Yamcha berhasil mengenai mereka berdua dan berhasil menyelamatkan Tenzin Han. Walaupun serangan dari Tenzin Han berhasil mengenai kedua orang bangsa Saiyan tersebut dengan cukup telak, terlihat kalau mereka berdua masih baik-baik saja. Akhirnya Tenzin Han, Krillin, dan juga Yamcha segera menggabungkan tembakan laser mereka. Dan akhirnya serangan laser mereka bertiga berhasil mengenai kedua orang bangsa Saiyan itu. イタグモカイグモでやるんだ。 Setelah serangan gabungan dari para Z-Factor berhasil mengenai kedua bangsa Saiyan itu, terlihat ada lubang yang cukup besar. Para Z-Factor pun berpikir kalau mereka telah berhasil mengalahkan kedua bangsa Saiyan itu dan membuat mereka berdua menjadi sangat lega. Tapi sepertinya bangsa Saiyan itu masih belum kalah-kalah saja walaupun telah menerima serangan gabungan dari mereka bertiga. Terlihat kalau bangsa Saiyan saat ini mereka melakukan serangan secara gerilya. Dan satu persatu para Z-Factor pun berhasil dihabisi. Dan orang pertama yang menjadi korban dari keganasan serangan bangsa Saiyan tersebut adalah Krillin. Setelah menghabisi Krillin, sekarang kedua bangsa Saiyan itu sudah berada di hadapan Yamcha dan juga Tenzin Han. Yamcha dan juga Tenzin Han berniat untuk membalaskan kematian dari Chozo dan juga Krillin. Mereka berdua kembali menggabungkan serangan untuk menghajar kedua bangsa Saiyan itu. Dan terjadilah ledakan yang cukup besar di tempat tersebut akibat tembakan laser dari Yamcha dan juga Tenzin Han. こうなったら捨て身でやってやる。二人は葬った。三人目はその前だ。Serangan dari Yamcha dan juga Tenzin Han memang benar-benar sangat dahsyat dan berhasil membuat kedua orang bangsa Saiyan itu menghilang dari tempat tersebut.
Walaupun mereka tidak berada di tempat itu, ternyata kedua bangsa Saiyan itu memang sangat kebal. Mereka berdua masih belum mati-mati walaupun telah menerima serangan yang cukup ganas dari Tenshinhan dan juga Yamcha. Akhirnya kedua bangsa Saiyan itu segera membalas serangan dari Tenshinhan dan juga Yamcha dan melancarkan serangan pengakhiran yang membuat Yamcha dan juga Tenshinhan menjadi tewas di tempat. Di saat Tenshinhan dan juga yang lainnya membuka mata mereka, ternyata mereka masih berada di tempat yang sebelumnya, yaitu di ruangan waktu. Hal tersebut membuat Tenshinhan dan juga yang lainnya menjadi sangat keheranan, karena seharusnya mereka sudah berada di akhirat akibat mati terkena serangan dari para bangsa Saiyan. Mr. Popo pun segera menjelaskan dengan mengatakan kalau sebenarnya yang melakukan perjalanan waktu adalah pikiran kalian. Dewa kami telah membuat kalian merasakan pengalaman pertempuran di dalam pikiran kalian sendiri. Dewa kami segera menjelaskan kalau kehebatan dari bangsa Saiyan yang telah kalian lihat di dalam pikiran kalian itu hanya masih setengah dari kekuatan asli mereka berdua. Bahkan jika dibandingkan dengan bangsa Saiyan yang akan datang ke bumi, kehebatan mereka masih belum ada-adanya dengan bangsa Saiyan yang akan datang ke bumi. Bangsa Saiyan yang akan datang ke bumi ini adalah bangsa Saiyan dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Hal tersebut membuat para Z-Factor benar-benar dibuat sangat terkejut plus ketakutan, karena mereka tak menyangka kalau bangsa Saiyan yang akan datang ke bumi itu memiliki kehebatan yang sangat mengerikan. Walaupun bangsa Saiyan itu sangat kuat dan hampir membuat mereka menjadi ketakutan, tapi mereka segera merubah rasa takut itu menjadi semangat agar mereka bisa terus berlatih agar bisa menjadi lebih kuat dan mampu untuk menghadapi para Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan kalau Gohan masih melakukan pelatihan yang cukup keras dengan Piccolo. Piccolo pun kali ini benar-benar melatih Gohan dengan cukup seru sampai-sampai membuat Gohan sangat kewalahan menghadapi latihan yang harus dijalaninya dengan Piccolo. Walaupun Gohan berkali-kali terkena serangan dari Piccolo, dia tetap tidak akan menyerah sampai di sini untuk berlatih dan bisa menjadi lebih kuat. Dia terus berlatih dengan sangat keras sampai-sampai membuatnya menjadi terbiasa dengan latihan ini. Tapi Piccolo tetap meningkatkan latihannya ke kelas yang lebih berat dan membuat Gohan menjadi semakin kewalahan. Tapi dengan rasa kewalahan itu, Gohan akan bisa menjadi lebih kuat dan mampu untuk berhadapan dengan bangsa Saiyan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sekarang kita akan diperlihatkan kalau Gohan sedang menatap bulan purnama. Tiba-tiba tubuhnya mengalami sebuah reaksi yang membuat di sekitar tubuhnya keluar aura berwarna merah. Piccolo yang menyadari hal tersebut segera meluncur untuk menuju ke tempat Gohan dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Singkat cerita, Piccolo akhirnya bisa menemukan Gohan, tapi Gohan bersikap sangat aneh. Dia tiba-tiba menyerang Piccolo seperti orang yang kerasukan. Dia berusaha untuk mencakar Piccolo dan membuat Piccolo menjadi sangat terkejut dengan kejadian yang terjadi di depan matanya dan membuat Gohan menjadi berubah. Setelah Gohan menyerang Piccolo, sekarang dia pun berlari menuju ke arah bulan purnama. Piccolo tidak akan membiarkan Gohan menuju ke bulan purnama. Dia segera mengejar Gohan dengan cara terbang. Piccolo juga menembakkan tembakan laser dari matanya beberapa kali, tapi sepertinya itu sia-sia. Akhirnya Piccolo pun segera membelah tubuhnya menjadi dua dan mulai menghadang Gohan. Walaupun Piccolo telah berhasil membelah tubuhnya menjadi dua, tetap saja kekuatan Gohan yang sedang kesurupan. Dia sangat overpower sampai-sampai membuat Piccolo yang telah membelah dirinya menjadi dua menjadi kalah.
ことはないぞ。そうか、俺様が引きやがったんだな。このガキ。Piccolo yang sudah cukup kesal kepada Gohan yang sedang kesurupan, dia pun segera mengeluarkan sebuah jurus, yaitu jurus listrik. Terlihat kalau jurus itu berhasil menahan Gohan di udara. Tapi karena Gohannya berada di udara, cahaya dari bulan purnama mulai mengenai tubuhnya. Lama-kelamaan tubuh Gohan pun mengalami sebuah reaksi, dan dia pun akhirnya berubah menjadi seekor kera raksasa alias monyet Ozaru. Kono gaki. Gohan yang telah berubah menjadi monyet Ozaru, dia pun mulai mengamuk ke sana dan kemari, yang membuat Piccolo menjadi sangat kewalahan untuk menghadapi Gohan yang telah berubah menjadi kera raksasa. Piccolo pun berinisiatif untuk menghancurkan bulan agar Gohan bisa kembali seperti semula. Piccolo segera menembakkan sebuah tembakan laser ke arah bulan. Tapi hal yang sangat mengejutkan terjadi. Tembakan laser yang Piccolo tembakkan malah menembus bulan dan membuat Piccolo menjadi tak habis pikir dengan apa yang telah terjadi di depan matanya. Sekarang mau tidak mau Piccolo harus berhadapan dengan Gohan yang telah masuk ke dalam mode monyet Ozaru. Piccolo pun berusaha dengan sangat keras untuk bertarung melawan Gohan dan mengalahkannya. Tapi wujud kera raksasa milik Gohan ini benar-benar sangat overpower. Piccolo benar-benar dibuat sangat kesulitan untuk menghadapinya karena kekuatan dari monyet Ozaru milik Gohan sudah melampaui kekuatannya. Alhasil Piccolo pun terhajar berkali-kali oleh wujud monyet Ozaru milik Gohan dan benar-benar membuatnya menjadi tak berkutik. Di saat Gohan sedang mengamuk, Piccolo pun akhirnya menyadari kalau bulan purnama itu berasal dari pesawat milik Son Goku ketika dia datang ke bumi di masa kecil. Piccolo pun segera menghancurkan pesawat tersebut untuk menghilangkan bulan purnama. Dan benar saja, setelah pesawat milik Goku saat dia dulu datang kembali dihancurkan, bulan purnama pun langsung hilang. Alhasil Gohan pun berhasil kembali seperti semula dan membuat Piccolo menjadi sangat lega karena akhirnya dia bisa mengalahkan monyet Ozaru Gohan. Son Goku がガキの頃乗ってきたという。これで終わりだ。Untuk kedua kalinya Piccolo harus mencabut ekor milik Gohan.
Karena jika ekor itu terus berada di tubuh Gohan, maka jika Gohan melihat bulan purnama lagi, maka dia akan berubah menjadi monyet Ozaru. Piccolo kali ini sangat berharap kalau Gohan tidak akan berubah menjadi monyet Ozaru dan kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan kalau Goku akhirnya sampai ke jalur ular. Dia melihat ada sebuah planet kecil yang berada di atasnya. Goku pun langsung meluncur untuk menuju ke planet itu. Tapi secara tiba-tiba gravitasi dari planet itu langsung menarik Goku dan membuatnya menjadi terbanting. Nanda are? Asoko ni Kaio-sama ga iru nda. Uchigaru. Goku berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa berdiri dari planet Raja Kaio, tapi karena gravitasi dari planet Raja Kaio yang sangatlah kuat membuat Goku menjadi sangat kesulitan untuk berdiri. Dan akhirnya Goku pun berhasil berdiri walaupun itu hanya setengah saja. Goku pun berusaha untuk berjalan menuju ke rumah dari Raja Kaio. Tapi di sana Goku melihat ada sebuah pohon dan berpikir kalau di pohon itu ada buah-buahan yang enak. Goku pun segera menuju ke pohon itu untuk memakan buah-buahan yang berada di sana. Goku berusaha untuk memanjat pohon itu, tapi karena gravitasi yang sangat kuat dari planet Raja Kaio yang terus menariknya, membuat Goku menjadi gagal untuk memanjat pohon tersebut. Goku yang gagal memanjat pohon tersebut, dia pun bertemu dengan seekor monyet. Goku melihat kalau monyet itu mampu bergerak bebas di planet ini dan dia berpikir kalau monyet tersebut adalah Raja Kaio. Goku meminta kepada monyet itu untuk membantunya mengambil buah yang berada di atas pohon karena saat ini dia sedang kelaparan. Monyet itu dengan sangat mudah dia mampu memanjat pohon tersebut dengan gravitasi dari planet Raja Kaio yang sangat kuat. Monyet itu pun segera menjatuhkan buah dari pohon tersebut ke arah Goku. Tapi Goku gagal menangkap buah tersebut akibat gravitasi dari planet Raja Kaio yang membuat buah itu terjatuh dan menembus planet ini. Son Goku desu. Shugyo yoroshiku. Kaio-sama. Untuk kedua kalinya Goku meminta tolong kepada monyet itu untuk mengambilkan satu buah lagi, dan kali ini dia berjanji akan menangkap buah tersebut. Monyet tersebut segera melemparkan buah apel itu kepada Goku kembali. Terlihat Goku cukup kesulitan untuk menangkap buah apel tersebut. Tapi dengan usaha yang sangat keras, Goku akhirnya mampu untuk menangkap buah tersebut dan segera memakannya. Kaio-sama, sumane kedo mou. Yoshi, iku demo. Kaio-sama, ora ni bujutsu oshiete kure. Karena Goku masih berpikir kalau monyet tersebut adalah Kaio-sama, dia memohon kepada monyet itu untuk mengajarkannya ilmu bela diri. Tiba-tiba monyet itu langsung menari yang membuat Goku menjadi sangat kebingungan. Goku berpikir kalau dia harus mengikuti tarian dari monyet tersebut, dan dia pun mengikuti gerakan dari monyet itu yang ia anggap sebagai sebuah pelatihan. Kaio-sama, ora ni bujutsu oshiete kure. Eh? 修行か？動きをやれってんだな。これは確かに。どうなってんだ？Di saat Goku sedang menirukan gerakan dari monyet tersebut, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Goku, "Apa yang sedang kau lakukan?" Tiba-tiba Goku langsung menoleh ke arah orang tersebut. Ternyata sudah ada seseorang di samping Goku. Siapakah sebenarnya orang tersebut? Apakah dia Raja Kaio yang sebenarnya?
tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, bangsa Saiyan sudah mulai mendekati bumi. Sekitar waktu 5 bulan lagi mereka akan segera sampai di bumi. Sementara itu, Goku akhirnya sampai ke planet dari Raja Kaio dan dia siap untuk segera memulai latihannya di planet tersebut. Saat ini terlihat kalau Goku masih mengikuti gerakan dari monyet tersebut. Tiba-tiba datang seseorang yang mendekati Goku dan bertanya apa yang sedang Goku lakukan. Goku pun langsung menengok ke arah orang tersebut yang ternyata orang itu adalah Dewa Kaio yang sebenarnya. Dewa Kaio pun segera menjelaskan kalau monyet tersebut dia adalah hewan peliharaannya yang bernama Bubbles. Mendengar itu membuat Goku menjadi sangat malu kepada Dewa Kaio karena tadi telah membuat gerakan-gerakan yang cukup aneh. Tak lama Goku pun segera mengutarakan niatnya kepada Dewa Kaio kalau dirinya ingin berlatih kepadanya agar bisa menjadi lebih kuat. Tapi Dewa Kaio memberikan persyaratan kepada Goku sebelum memulai latihan. Goku harus memberikan plesetan lucu kepadanya agar dia mampu tertawa, dan jika Goku berhasil maka dirinya akan melatihnya. Goku pun akan berusaha sebaik mungkin agar membuat Dewa Kaio menjadi tertawa dan terhibur agar dia mampu menghiburnya. Karena Goku berhasil membuatnya tertawa, maka Dewa Kaio akan memberikan pelatihan kepada Goku dan akan menerimanya sebagai murid. Sebelum memulai latihan, Dewa Kaio segera menjelaskan kepada Goku kalau gravitasi di planetnya ini 10 kali lipat daripada gravitasi di bumi. Itulah sebabnya kenapa Goku sulit bergerak di planet ini. Tak lama Dewa Kaio pun meminta kepada Goku untuk melompat dengan sekuat tenaga karena dirinya ingin melihat seberapa besar potensi yang Goku miliki saat ini. Ya, Goku pun segera menuruti permintaan dari Dewa Kaio dan dia pun segera melompat. Alangkah terkejutnya Dewa Kaio karena Goku bisa melompat setinggi itu dengan gravitasi 10 kali lipat dari planetnya ini. Hal itu membuat Dewa Kaio menjadi cukup tertarik kepada Goku dan akan melatihnya dengan cukup keras. Tiba-tiba Dewa Kaio bertanya kepada Goku berapa lama Goku ingin menghabiskan waktu di tempat ini. Goku segera menjawab kalau dirinya tak memiliki banyak waktu karena bumi akan diserang oleh suatu bangsa, yaitu bangsa Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Dewa Kaio pun segera melacak keberadaan dari bangsa Saiyan saat ini dan akan memperkirakan kapan mereka akan sampai ke bumi. Setelah berhasil melacak keberadaan dari bangsa Saiyan yang akan segera datang ke bumi, Raja Kaio pun memperkirakan kalau bangsa Saiyan akan datang ke bumi dalam waktu 158 hari lagi. Sebelum memulai latihan, Dewa Kaio pun segera menjelaskan, selama kau berlatih denganku, bangsa Saiyan itu belum tentu bisa kau kalahkan, karena mereka yang sedang menuju ke bumi itu yaitu 2 bangsa Saiyan yang masuk dalam kategori bangsa Saiyan terhebat, dan mereka telah melampaui kekuatan milikku saat ini. Jika Goku ingin mengalahkan para bangsa Saiyan itu, maka Goku harus mampu melampaui kekuatanku saat ini. Dewa Kaio pun akan segera memulai latihan pertama Goku. Dewa Kaio segera meminta kepada Bubbles, yaitu hewan peliharaannya, untuk datang kemari. Goku disuruh untuk menangkap Bubbles agar mampu membiasakan diri berlatih di planetnya yang memiliki gravitasi 10 kali lipat. Dewa Kaio segera meminta kepada Bubbles untuk segera berlari. Sementara Goku dengan usaha yang cukup keras dia pun mencoba untuk menangkap Bubbles dengan gravitasi yang luar biasa di planet Kaio ini. Sa a, nigero Bubbles.
Pada akhirnya Goku pun melepas pemberat yang menempel pada tubuhnya tersebut. Setelah Goku melepaskan pemberat yang berada di tubuhnya, Goku merasa kalau tubuhnya menjadi lebih enteng. Dia pun segera berlari untuk mengejar Bubbles. Terlihat ada perbedaan yang cukup besar di saat Goku melepas pakaian pemberatnya. Dia mampu bergerak cukup bebas dan mampu mengejar Bubbles dengan kemampuannya saat ini. Tapi walaupun telah melepaskan pemberatnya, tetap saja Goku masih belum bisa untuk menangkap Bubbles karena kecepatan dari Bubbles yang cukup luar biasa. Tak lama Goku pun teringat kalau dia terakhir makan di kediaman dari Hibisama. Dia pun memutuskan untuk meminta makan kepada Raja Kaio karena saat ini dia sedang kelaparan. Tak lama Goku pun dihidangkan makanan oleh Raja Kaio. Raja Kaio cukup terkejut melihat Goku yang makan makanan dengan cukup banyak dan juga lahap. Setelah Goku selesai makan, dia berniat untuk melanjutkan latihan yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba Raja Kaio meminta kepada Goku untuk segera memakai baju pemberatnya lagi karena baju itu terlihat cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan yang Goku miliki. Mendengar itu membuat Goku menjadi cukup terkejut karena dia harus memakai baju pemberat yang hampir saja membuat dia tidak bisa bergerak. Tapi Raja Kaio segera memberitahu Goku sebuah hal, kalau sebenarnya bangsa Saiyan itu planet asalnya memiliki gravitasi yang sama seperti planetnya ini. Karena itulah mereka memiliki kemampuan yang cukup luar biasa dan sudah terbiasa melatih tubuhnya di sana. Ditambah lagi bangsa Saiyan memiliki naluri bertarung sejak lahir. Itulah yang akan membuat Goku menjadi cukup kerepotan nantinya dengan kemampuan bangsa Saiyan yang cukup luar biasa. Mendengar itu tidak membuat Goku menjadi ketar-ketir, malahan membuatnya semakin bersemangat untuk latihan karena dia juga seorang bangsa Saiyan. Mendengar itu membuat Raja Kaio menjadi cukup terkejut dan tak menyangka kalau orang yang sedang ia latih ini adalah keturunan dari bangsa Saiyan. Scene berpindah ke bumi. Di sana kita akan diperlihatkan Gohan yang masih menjalani latihan yang cukup berat bersama Piccolo. Piccolo benar-benar tidak memberikan belas kasih hanya kepada Gohan pada latihan kali ini agar Gohan mampu menghadapi bangsa Saiyan ketika mereka datang ke bumi. Malam harinya kita akan diperlihatkan Gohan yang babak belur akibat latihan yang sangat berat bersama Piccolo. Tapi Gohan memaklumi hal tersebut karena dengan latihan tersebut maka dia akan bisa menjadi lebih kuat. Singkat cerita, 3 minggu pun telah berlalu. Kita akan diperlihatkan Goku yang masih menjalani latihan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mencoba untuk menangkap Bubbles. Tapi sepertinya Goku sekarang sudah mulai cukup terbiasa dengan latihannya ini. Walaupun dia telah memakai pemberat, Goku berusaha dengan cukup keras untuk menangkap Bubbles agar dia bisa menjalani latihan selanjutnya dari Raja Kaio.
let's go, mister. Setelah Goku menjalani latihan ini selama 3 minggu, pada akhirnya dia berhasil menangkap Bubbles. Raja Kaio yang melihat hal tersebut membuatnya menjadi cukup terkejut kepada Goku, karena dia mampu menjalani latihan ini hanya dalam waktu 3 minggu saja, dan dia benar-benar tak salah untuk menerima Goku sebagai muridnya. Goku langsung meminta kepada Raja Kaio untuk segera melanjutkan latihannya ke tingkat yang lebih hebat lagi. Tapi secara tiba-tiba Raja Kaio langsung meniupkan sebuah angin kepada Goku. Goku pun diminta Raja Kaio untuk memperhatikan angin tersebut, dan secara tiba-tiba angin itu langsung berbalik lagi ke arah Goku. 15日ある。そんなのあっという間だ。もう戻ってくる頃だ。Tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak Goku dan membuatnya menjadi terjatuh. Ternyata itu adalah seekor jangkrik yang dipelihara oleh Raja Kaio. Jangkrik tersebut segera mengatakan kalau dirinya adalah orang kedua setelah Raja Kaio yang bernama Gregory. Melihat Gregory yang datang, Raja Kaio pun memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan Gregory sebagai latihan selanjutnya dari Goku. Nah, Goku pun disuruh oleh Raja Kaio untuk memukul Gregory dengan menggunakan palu yang sedang dipegang oleh Raja Kaio saat ini. Raja Kaio segera memberikan palu itu ke arah Goku. Secara tiba-tiba, palu itu langsung menarik Goku ke arah tanah. Ternyata palu itu juga cukup berat. Tapi Goku dengan sekuat tenaga segera mengangkat palu tersebut dan mencoba untuk memukul Gregory. Tapi karena kecepatan dari Gregory ini yang juga luar biasa, membuat Goku menjadi cukup kesulitan untuk memukulnya. ほれ使ってグレゴリーを叩き落とすのが次の修行。見事にそれができたらものですか。Goku yang saat ini sedang fokus untuk memukul Gregory, dia malah memukul mobil milik Raja Kaio dan juga menghancurkan beberapa tempat di planetnya. Hal itu membuat Raja Kaio menjadi cukup kebingungan dan kesal kepada Goku, karena dia sama sekali tidak peduli dengan hal yang telah ia hancurkan. Sementara itu di bumi terlihat kalau Gohan masih menjalani latihan yang sangat keras bersama Piccolo. Terlihat Gohan sangat kesulitan saat melakukan sparring bersama Piccolo karena Piccolo yang melatihnya tanpa belas kasihan sama sekali. Bahkan di saat Gohan hampir saja terjatuh dari tebing, Piccolo malah membuatnya benar-benar terjatuh dari tebing dan membuat latihan ini benar-benar sangat ekstrim. 一度や二度買わせたぐらいで図に乗る。Di Istana Langit terlihat juga para Z-Factor yang saat ini sedang melakukan latihan cukup keras di bawah bimbingan dari Dewa Kami. Mereka melakukan latihan yang cukup keras ini agar mampu menghadapi bangsa Saiyan yang akan datang ke bumi dalam waktu dekat.
kita kembali dulu ke tempat Goku yang saat ini sedang berlatih di planet dari Raja Kaio. Terlihat latihan yang dijalani oleh Goku benar-benar sangat ekstrim, sampai-sampai membuat halaman dari rumah Raja Kaio menjadi hancur porak-poranda akibat Goku yang mencoba untuk memukul Gregory. Tak lama Raja Kaio pun meminta kepada Goku dan juga Gregory untuk berhenti karena waktu latihan hari ini sudah berakhir sampai di sini, dan meminta kepada mereka berdua untuk segera makan malam. Singkat cerita, makan malam Goku pun telah selesai. Raja Kaio pun akan memberitahu Goku sebuah informasi tentang kekuatan dari bangsa saya. Nah, diceritakan pada zaman dahulu ada sebuah planet yang bernama planet Vegeta. Planet Vegeta dihuni oleh dua suku, yaitu suku Saiya dan juga suku Sufuru. Di planet Vegeta tersebut, jumlah mayoritas penduduknya lebih banyak dihuni oleh suku Sufuru. Ukuran tubuh mereka setengahnya dari ukuran suku Saiya. Tapi walaupun begitu, mereka memiliki peradaban yang sangat modern dibandingkan dengan suku Saiyan. Sementara itu, suku Saiya yang merupakan saingannya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Walaupun begitu, tubuh mereka lebih besar, tapi juga hebat dalam pertempuran, walaupun peradaban mereka tertinggal jauh dengan suku Sufuru. Suku Saiyan ini mereka memiliki ekor yang membedakan sifat dan karakternya. Namun mereka semua termasuk dalam suku petarung. Pada suatu hari, suku Saiyan pun mulai menunjukkan keganasannya kepada suku Sufuru. Mereka mulai menyerang suku Sufuru di kotanya, dan terjadilah peperangan yang luar biasa di antara suku Sufuru dan juga suku Saiyan. Para suku Sufuru mencoba untuk melawan bangsa Saiyan dengan menggunakan teknologi dan juga persenjataan modern yang telah mereka buat. Walaupun begitu, kekuatan dari bangsa Saiyan ini benar-benar bukan main-main, karena mereka masih belum mampu untuk mengalahkan bangsa Saiyan yang memiliki fisik luar biasa. Ditambah lagi, bangsa Saiyan mereka ketika melihat bulan purnama maka akan berubah menjadi monyet Ozaru. Itulah yang membuat para suku Sufuru kesulitan untuk menghadapi bangsa Saiyan. Perlahan demi perlahan, peradaban dari suku Sufuru pun mulai pudar dan tergantikan oleh bangsa Saiyan yang perkembangan dari kehidupan mereka pun mulai meningkat. Agar bangsa Saiyan bisa menjadi kaya raya, mereka pun bergabung dengan makhluk luar angkasa yang lainnya yang memiliki peradaban lebih modern. Itulah yang membuat perkembangan dari bangsa Saiyan semakin lama semakin bisa menjadi bangsa yang semakin modern dengan cara mereka melakukan kerjasama, yaitu menjual planet yang telah mereka jajah. Namun planet Vegeta juga memiliki seorang dewa. Suatu hari sang dewa sudah tidak tahan lagi dengan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Saiyan. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan sebuah meteor raksasa ke arah planet dari bangsa Saiyan ini, dan mengakibatkan planet Vegeta menjadi hancur berkeping-keping dan tak tersisa di alam semesta. Setelah kejadian tersebut berakhir, hanya tersisa 4 orang Saiyan saja yang selamat, dan salah satunya termasuk dirimu, yaitu Son Goku. Mendengar perkataan dari Raja Kaio, Goku pun segera menyangkalnya kalau dirinya berbeda dengan bangsa Saiyan yang akan segera menuju ke bumi. Mendengar cerita dari Raja Kaio membuat semangat Goku untuk berlatih menjadi tumbuh, dan dia pun segera melanjutkan latihannya bersama Gregory dengan semangat yang berbeda. Goku pun bertekad untuk melindungi bumi dari 2 orang bangsa Saiyan yang akan datang ke sana. Singkat cerita, 2 minggu pun telah berlalu. Sekarang kita akan diperlihatkan Goku yang masih menjalani latihan yang sama bersama Gregory. Tapi perbedaan Goku saat ini, dia jauh lebih mahir untuk mengejar Gregory daripada sebelumnya. Dan pada akhirnya setelah usaha yang Goku lakukan cukup keras, dia berhasil memukul Gregory dan meluluskan dirinya pada latihan keduanya ini, dan akan melanjutkan ke latihan yang lebih berat selanjutnya. Melihat perkembangan Goku yang semakin lama semakin pesat membuat Raja Kaio menjadi percaya kalau Goku memang orang yang sangat berbakat. Raja Kaio akan mengajarkan sebuah jurus rahasia kepada Goku agar mampu membuatnya menjadi semakin kuat.
Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Jurus apakah sebenarnya yang akan diajarkan oleh Raja Kaio kepada Goku? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.